Terima kasih lagi sudah mau mampir dan mendengarkan sharing saya ya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, kalau yang pada penjelasan sebelum, ya terima kasih sudah mendengarkan, mau mampir di sharing saya di sini. Semoga sharing saya bisa memberikan semangat dan inspirasi untuk menyejahterakan kita bersama ya. Nah, kalau dalam video sebelumnya kita sudah tahu bahwasannya memang Google ini menyediakan fasilitas bagi kita lewat YouTube untuk kita bisa berkembang ya sebagai tenaga pengajar. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan apa istilahnya itu kita harus punya videonya dulu ya sebelum kita bisa upload di YouTube ya. Nah, jadi kita punya video. Nah, karena konteks kita di sini adalah pengajaran, maka videonya adalah video pengajaran ya, bukan jenis-jenis video yang lain ya. Nah, sementara kita kesampingkan dulu ya masalah keuangan di sini atau monetisasi ya. Jadi karena kita pengajar ya kita fokus di sini ya. Jadi kita nggak bingung masalah keuangannya dulu atau memang di YouTube ini ada fasilitas untuk monetisasi ya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara bikin videonya ya? Nah, video dalam YouTube dibagi jadi dua ya. Video yang pendek, kemudian 15 menit, dan kemudian di atas 15 menit ya. Jadi yang video pendek-pendek itu yang seperti yang ada di short video di YouTube itu, nah itu lebih condong untuk menarik perhatian secara singkat ya. Mungkin macam kayak TikTok itu ya, tapi saya nggak bikin itu dan itu kayaknya nggak cocok untuk pengajar ya. Ya, tapi kalau memang itu sesuai sama Bapak Ibu ya silakan ya, gitu ya, siapa tahu ya. Nah, kemudian ketika kita pertama kali masuk channel YouTube ya, kita kita bikin video yang pertama, itu sama YouTube dikasih tempo kurang dari 15 menit ya. Ya, nah, kurang dari 15 menit. Tapi kalau kita memang setelah video berikutnya kita lebih dari 15 menit, maka kita harus melakukan konfirmasi nomor HP dan sejenisnya itu ya, yang tentu saja juga tidak lama ya, seperti itu. Nah, oke ya, saya anggap di sini kita semua adalah pemula ya, pemula. Nah, jadi kita bikin video kurang dari 15 menit ya. Nah, 15 menit bagi sebagian orang itu mungkin terlalu lama ya. Nah, barusan ada rekan kita ya, dosen Mandarin juga 8 menit dia bikin itu kadang lama karena mungkin dia bikinnya ingin yang betul-betul teliti ya, jeli, teliti, akurat gitu ya. Nah, tapi juga ada yang mungkin lebih dari 15 menit cepat aja, tergantung dari seberapa sering kita melakukan itu ya. Semakin sering kita melakukan tentu saja ya semakin terampil ya. Oke ya, jadi eh, aplikasi apa yang kita bisa pakai untuk bikin video. Nah, ternyata bikin video ini, kalau bikinnya video itu sebenarnya menurut saya sih eh, gampang ya, cepat ya. Jadi teman-teman pakai HP aja bikin video manapun ya itu upload YouTube itu cepat ya. Jadi saya di sini betul-betul kita mengambil kesempatan ya Google yang bantu kita ya. Jadi cepat banget ya. Jadi ada kejadian sekarang kita upload saat ini juga asal ada koneksi yang stabil itu cepat aja langsung terupload ya. Nah, tapi tanpa pakai macam-macam ya. Nah, ya gitu ya. Jadi dari HP paling cepat ya bisa kita langsung upload lewat HP pun bisa. Nah, namun kemudian di sini yang saya lebih tekankan adalah apa istilahnya itu yang agak profesional dikit lah. Ya, kita kan dosen ya, kita kan bukan anak muda yang gaul-gaul ya kita ya agak profesional dikit lah pakai apa ya. Nah, mungkin penjelasan saya di sini agak kurang sistematis ya karena saya bikin videonya ini spontan ya, yang penting cepat tersampaikan ya. Karena habis ini sudah selesai kerja ya, jam 3 saya siap-siap mau pulang ya, jam 4 ya. Nah, yang pertama tentu saja kita bisa pakai PowerPoint ya. Oke ya, coba saya stop share ya. Saya stop share. Coba saya buka PowerPoint di sini ya. Nah, ini bentar ya. Mana ini video? Share screen, PowerPoint. Nah, ini ya, jadi kita bisa pakai PowerPoint di sini ya. Jadi saya akan jelaskan secara singkat ya Bapak Ibu ya karena waktu kita sangat berharga ya.
untuk macam-macam keluarga pribadi dan lain-lain dan juga untuk relax. Nah, ini saya buka satu ya, misalnya ini saya bikin ini ya. Nah, ini ya. Jadi yang ini PowerPoint yang saya pakai cukup baru ya. Karena laptop saya beli tahun 2019. Jadi usahakan ini mesinnya atau laptopnya ini ya kita nggak pakai HP ya, kita pakai laptop ya, lebih profesional. Usahakan yang agak baru ya, atau meskipun lama ya paling nggak pakai SSD ya, teman-teman ya, pakai SSD ya. Penyimpanannya pakai SSD ya, sama memorinya kalau bisa agak gede ya. Ya, jangan cuma 4 atau 8 ya, kasih 8 lah ya. 8 atau sekalian 12 lah ya. Nah, ya terakhir saya beli 8 giga itu sekitar 800.000 ya tahun 2020 ya. Ya, gitu ya. Nah, kemudian laptop kalau terus kemudian SSD juga ya. Jadi apa ininya hard disk, jangan pakai hard disk lagi ya. Pakai SSD ya. Meskipun yang 256 enggak apa-apa. Itu harganya sekitar berapa ya? Mungkin 800-an ya. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. 800 atau 500 dan juga yang penting dikerjakan oleh profesional ya. Jangan dibuka sendiri, dibongkar sendiri ya. Oke ya, jadi itu ya. Jadi pokoknya dua itu. Jadi laptopnya memorinya digedein ya, segede mungkin ya, sesuai dengan budget. Kemudian juga SSD-nya digedein sesuai budget ya. Nah, kalau yang minimum aja mungkin dana 1 juta atau 1,5 juta lah, 1,5 juta, 1,4 juta rasanya sudah bisa upgrade. Ya, asal laptop kita bisa di-upgrade SSD-nya, hard disk-nya, dan bisa di-upgrade memorinya. Itu saya rasa cukup ya, itu ya. Ya, kita kerjanya bisa lebih lancar ya. Oke ya, jadi kembali ke sini ke apa? Ke mana? Ini PowerPoint ya. Jadi PowerPoint ini ada fasilitas ini ya, Bapak Ibu ya. Ini saya nggak jelaskan secara detail ya, nanti bisa dicoba. Mungkin detailnya bisa pada kesempatan berikutnya ya, karena ini sudah menjelang sore. Nah, ini ada fasilitas ini loh. Kalau di tempat saya itu ada fasilitas view mana ya? Slide show. Ini record slide show. Nah, ini fasilitas ini untuk rekam layar. Ya, jadi misalnya ini record slideshow ya, record from beginning ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa record ini ya. Tapi ya backgroundnya kita nggak bisa pilih seperti gini ya. Nah, silakan dicoba aja ya. Nanti keterangan detailnya saya akan bikin nanti next time ya. Jadi sekarang saya jelaskan aplikasi-aplikasi apa yang kita bisa pakai ya. Ini pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? PowerPoint ya. PowerPoint ini bisa ya. Nah, ya, jadi PowerPoint ini jadinya per slide ya. Ini record bisa. Nah, ini record ya. Nah, ini record misalnya bisa ya. Record terus habis itu ya dicoba-coba sendiri ya Bapak Ibu ya. Terus nanti kalau selesai ya sini ya. Record stop ya, stop. Nah, record terus replay mungkin ya. Ya, stop ya. Tuh. Nah, ini kemudian kita bisa edit dikit-dikit ya. Ini gimana ya, pakai escape ya mungkin ya. Saya udah lama nggak bikin pakai ini sih soalnya. Nah, ini nanti keluar di sini gambar kita ya. Ini bisa dipindah-pindah, bisa digedein, bisa dikecilin ya, terus diatur posisinya gimana ya. Nah, ya, gimana? Nanti masing-masing slide juga kalau kita udah ganti layar nanti next ini bisa disisipin ya. Jadi saya coba lagi ya, slideshow, record from beginning tadi sudah ya. Ini sudah, terus next. Ini kayaknya bisa juga nggak pakai bisa juga nggak pakai apa? Pakai kamera bisa juga nggak ya. Terus kemudian record ya, record. Ini halaman 2, liabilitas lancar. Nah, ini ya caranya begini ya. Jadi, nah ini kita ngomong bla 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 bla. Ya, masuk lagi ke slide berikutnya. Ketik, tekan, ya keluar. Terus kemudian, oke, sampai selesai.
ya. Nah, ini ya, seperti gini. Kalau udah, kita tekan stop. Ya, stop, kemudian back-nya pakai escape. Ya. Nah, terus dari masing-masing slide ini keluar wajah kita ya. Kalau kita pakai ini ya, pakai kamera ya, kita keluar kita bisa atur tingginya ya. Oh ya, ngomong-ngomong juga, oh ya, oke nanti aja ya ini yang hal yang lain. Ngomong-ngomong juga tentang bagaimana saya mendapatkan office ini secara murah meriah ya, nanti ada tanyakan secara japri aja ya. Ya. Oke, nah oh bukan office, ya office-nya secara murah ya, murah meriah ya. Nah, oke ya, jadi itu aja. Jadi habis itu setelah semua ini kan masing-masing bisa kita putar ya. Nah ini, nah ini. Nah ini ya, jadi bisa apa? Bisa jalan ya, bisa jalan, bisa direkam. Nah nanti kalau sudah di tempat-tempatin gini ya, eh, saran saya sih kalau Bapak Ibu pakai ini PowerPoint, jangan terlalu lama ya. Jadi jangan ngeditnya ini waktu kelamaan deh. Karena apa? Karena PowerPoint ini kelemahannya satu ya. Kalau kita sudah apa ini ya bikin videonya di sini, begitu PowerPoint-nya kita tutup, videonya hilang semua. Jadi nggak bisa kita simpan. Nah, terus hal kedua yang perlu diperhatikan, begitu kita mau save, dia butuh waktu. Nah, itu yang apa jadi apa kendala, jadi apa jadi perhatian ya. Jadi yang pertama ngeditnya jangan terlalu lama, ngatur-ngatur ini ya. Nah, kemudian habis itu ketika kita mau nyimpan dia butuh waktu. Jadi ya itu harusnya kan mestinya kan sistemnya ini memang PowerPoint memang bukan untuk nyimpan video ya. Jadi memang dia ada apa? Ada apa? Sedikit kelemahan di situ ya. Gitu ya. Jadi saran saya ketika bikin langsung edit agak cepat aja, langsung di ini ya, di apa save as ya. Save as bisa. Oh, sorry sorry. Export ya, export ini create a video. Nah, ini ya, export create a video. Nah, ini bisa full HD bisa sampai 4K ya, tapi jangan sampai 4K ya terlalu lama ya. Jadi kalau mau cepet ya HD aja atau standar ya. Dan di sini hasilnya cukup gede ya filenya ya kalau saya lihat ya. Kalau lihat PowerPoint-nya hasilnya cukup gede, bisa ratusan mega ya. Kalau dalam video kita misalnya 30 menit atau 40 menit, jadi makanya dia cukup lama. Tapi mungkin hasilnya juga ya lebih bagus lah. Gitu lah. Oke ya, jadi create a video di sini ya. Nah, ini misalnya nah create video di sini. Nah, ini dikasih dulu namanya apa? Create, save ya. Nah, ini dia di bawah core indikator nanti kan. Nah, ini kecil ini ya, di bawah ini ya. Nah, indikator. Nah, ini karena saya nggak mau simpen, ya saya batalin aja cancel ya seperti itu. Ya, jadi pokoknya kalau pakai PowerPoint itu apa yang harus diperhatikan adalah ini ya. Jadi apa jangan terlalu lama untuk ekspornya karena ekspor pun butuh waktu. Dan yang kedua perhatikan kalau kita sudah tutup ini ya, tutup PowerPoint-nya maka udah hilang itu. Nggak ada rekod-rekordan atau simpen-simpenan lagi nggak ada. Ya, jadi ya seperti itulah ya kalau dengan PowerPoint ya gitu. Nah, kemudian sharing saya yang kedua, kita menggunakan yang gampang juga ya. Ini yang saya sarankan juga ya. Kita bisa gunakan Zoom. Nah ini ya Zoom. Ya Zoom bisa kita pakai ya. Nah ini saya nggak bisa nge-shoot Zoom ya, tapi saya bisa kasih contoh hasilnya lewat ini ya. Lewat apa? Lewat apa? Oke, saya kembali ke sini dulu. Ya, stop share. Ya, share screen. Ini ya, ya, ya. Ya, jadi yang kedua kita bisa bikin video lewat Zoom, tapi saya nggak bisa nge-zoom aktivitas Zoom-nya karena sekarang saya juga pakai Zoom. Nah, yang sering saya gunakan akhir-akhir ini adalah bikin video dengan menggunakan Zoom. Ini
saya suka banget ya bikin video dengan menggunakan Zoom karena apa? Karena cepet ya. Jadi Zoom ini nggak tahu ya banyak yang udah tahu atau belum ya. Kita bikin video lewat Zoom ini cepet ya. Jadi tinggal record ya. Jadi saya nggak bisa, sorry nggak bisa tampilkan di sini karena memang saya juga pakai Zoom sekarang ya. Ya, jadi tinggal record, kemudian backgroundnya kita bisa atur, mau pakai wajah boleh, nggak pakai wajah juga nggak apa-apa. Backgroundnya kita bisa atur, asal belakangnya polos ya. Nah, terus juga dia file yang dihasilkan itu kecil, ini yang saya suka ya, dan cepat ya. Nah, jadi misalnya 30 menit itu paling cuma file berapa? 100 mega atau palingnya, kecil banget tuh ya. Nah ini, jadi saya sarankan Bapak Ibu bisa bikin video pembelajaran kayak contoh-contoh saya nantinya ya lewat Zoom. Ya seperti itu ya, kecil terus nanti ada convert ya, convert file atau apa ya. Jadi saya itu ya seperti itu ya. Ya, jadi cukup mudah ya. Nggak tahu nanti coba mungkin next time saya bikinkan cara nge-zoom, cara record yang Zoom ini ya, mana ya. Ya. Oke, saya rasa itu aja ya sharing dari saya. Jadi dengan pakai PowerPoint dan yang saya sarankan sih pakai Zoom aja. Ya, ya seperti sama kayak kita ini ya meeting Zoom atau apa sharingnya sama lah. Nanti kan dia terekam sendiri dan hasilnya cukup bagus. Ya, hasilnya cukup bagus, filenya cukup kecil, teknologinya dia cukup bagus ini ya. Gitu ya. Ini dan cepat juga. Yang saya suka ya cepat itu ya, Zoom ya, gitu ya. Dibandingkan kayak PowerPoint ya, seperti itu. Ya, nggak masalah ya kita slide-nya pakai PowerPoint, tapi apa bikin videonya pakai Zoom nggak masalah. Jadi bisa screen capture ya, bisa capture layar ya seperti itu. Oke, dan yang terpenting adalah kita langsung membuat ya, jadi nggak tunggu-tungguan. Itu yang paling penting ya. Yang penting kita nggak usah terlalu banyak teori di mana ya, gimana memastikan ya, nggak usah terlalu lama ya, langsung kita langsung bikin aja. Nanti bisa diedit, bisa belajar dari situ ya. Oke ya, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat sejahtera selalu.